Oke, udah. Cek hello. Nah, gitu. What's up guys, jumpa lagi di channel Rafa M. Kali ini podcast bersama Animosu, membahas seputar anime, membahas seputar games, dan lain-lain, random pokoknya mah. Karena ini podcast random, seperti tongkrongan, ya itu aja. Kalau menurut lu, kenapa sekarang di Attack on Titan tokoh utamanya ganti? Soalnya Banyak yang bilang ganti. gimana ya? Iya, banyak yang bilang ganti. Kalau menurut gue sih karena kan Eren sendiri mau jadi antagonis. Dibuat antagonis sama Isayama. Ya, si itu Jadinya- kan yang membuat itu. Iya. Nah, jadinya harus ada orang yang ngegantiin Eren sebagai orang baik, protagonis. Tapi menurut lu nanti bakal pas udah benar-benar nih buminya dihanguskan gitu ya. Kan di sisa bakal 2 orang atau cuman Eren doang menurut lu? Kalau menurut Nah, gua itu sih gua nggak tahu. Soalnya kan pembuatnya. Tapi kayaknya seru sih. Apalagi tinggal berapa chapter lagi tamat. ya banyak yang bilang juga Jadinya itu. Tunggu aja. Banyak yang bilang juga openingnya nih yang banyak dipermasalahin. Padahal menurut saya bagusan yang ini. Kalau yang Sasageo Linked itu Linked Horizon tuh kan suasananya mau buat itu, buat kemenangan gitu. Iya. Menurutku sih openingnya cocok aja. Cuman warnanya itu agak bagus, cuman gue pusing liat warnanya. Oh, warna itu putih semua kan. iya. Sama yang kurang itu apa? Asap-asapnya itu kenapa harus diwarna gitu? Iya. Kalau mau putih langsung putih aja. Iya sih. Sama itu apa? Kan di openingnya itu udah ada spoilernya itu di openingnya tuh. Apa? Di openingnya itu ya, di yang lagu sekarang di My War itu tuh udah ada spoilernya semua itu. Kayak si Eren sama itu di sebelahnya tuh kan ada Titan lagi di yang mod terakhirnya udahan opening itu. Nah, Ya, itu tuh masih wujud Eren itu. Cuman tiga juga gunanya gitu. Tiga sikap. Kan ini harusnya kan opening gak nge-spoiler. Kenapa openingnya harus spoiler gitu ya? Data yang sebelum-sebelumnya. Ya, spoilernya juga agak penting. Kebanyakan lagi ya. Ya, kebanyakan juga, penting juga. Dan lagi kita nggak tahu karakter utamanya siapa di openingnya. Nah iya, udah dikasih tahu kan opening itu nggak ada Eren, seingat gue. Gak ada, cuma si Rainer. Iya gak sih, lupa gue. Sama si siapa? Yang cewek itu. Nah, maka dari itu jadi nggak ngerti gue siapa karakter utamanya. Tapi banyak yang bilang si Rainer. Kan di season 1, season 2, season 3 kan openingnya ada Eren-nya. Iya. Sekarang nggak ada. Menurut saya ini bakal kayak kiamat itulah ceritanya. Bakal kiamat Titan.
Plus perang dunia. Kiamat. Mm-mm. Kalau digituin gimana cara itunya? Cara tamatnya. Nah iya, tapi kan masalahnya kata si siapa? Si Hajime itu kan si Mikasa dan lainnya katanya tuh saya lihat di IG sama di teman saya bakal dimatiin sisa si Eren doang. Kata si Eren ya nanti saya masih bingung tuh nanti di kan udah tamat gitu ya. Si Erennya ngapain gitu satu orang di situ di bumi itu. Iya, soalnya susah juga. Masa nggak ada apa ya? Kan manusia juga kalau mau nambah ya harus berkembang biak. Kalau Eren Nah, sendiri iya. mau ngapain? Jadi untuk kemungkinan endingnya Eren doang hidup itu kecil kecuali kalau mau set ending. Nah iya. Sama tadi gua lihat Itu menurut di gua. channel itu, channel apa sih namanya tadi? Tunggu ya. Heeh. Tadi tuh apa namanya? Tuh di senior anime new. Katanya tuh kan nanti di si dia tuh kan tadi tuh membahas liriknya itu, lirik-liriknya di opening itu. Membahas tentang si Eren-nya itu. Ada jadi misal kata si yang di senior anime ini, anime new itunya si apa? Si Eren-nya kan sisa satu. Langsung ada meteor gitulah ke dinosaurus gitulah ceritanya. Kan hangus gitu kan di buminya tuh Gue pusing sebenarnya sih. Kan di opening yang season 1 atau season 2 gitu. Kan Titan terakhirnya tuh dinosaurus sama segala macam. Paus dinosaurus. Nah, itunya kemana? Nyampe akhir dari chapternya kan nggak ada tuh kayak yang kayak paus. Nah iya, cuman diituin doang. Tapi sekarang malah kenapa harus di itu buat terakhir apa? gitu, harus di final gitu di filmnya. Buat apa? Itu dikasih dinosaurus dikasih paus. Tapi Berarti malah itu di filmnya di final gitu ya, bukan di season 3 yang kemarin. Iya. Kan kok tinggal dikit lagi tamat. Tapi nyampe sekarang nggak ada dinosaurus, paus Nggak darat. disesuaiin gitu ya sama opening sama filmnya gitu ya. Menurut gua harusnya disesuaiin. Nah ya itu dia. Terus cara meringkas manganya kan apa ya? Belum tamat. Iya. Tapi nama season terbarunya tuh The Final Season. Gak aja pemotongannya gak berantakan. Iya. Takutnya nanti bagian-bagian penting dari manganya malah gak masuk. Iya. Menurut gua sendiri sih ini final emang benar final judul. Tapi bakal ada di plot twist gitu bukan di plot twist jadi misalkan nih misalkan ya si Eren gitu masih hidup. Dan nanti dikasih ceritanya jadi gantung lah menurut saya. Rada gantung. Soalnya susah. Karakter utama yang dari awalnya baik. Jadi jahat. Banyak yang simpati. Jadi jahat. Jadinya kita Eren kalah. Kita senang atau sedih kita nggak tahu. Nah, iya. Eren kalah salah. Nggak Eren mati masih bingung juga di situ kan.
Ya itu susah. Kalau buat cerita yang karakter utama jadi jahat tuh, ya itu tantangannya. Kalau Eren yang menang, nanti dibilangnya kejahatan. Kalau kalah, lebih ini lagi. Tapi bagus sih ini dari Hajime ini bener. Walaupun dulunya Jenius wah dilarang akhirnya kan bikin kayak gini, menggambarkan sosok Eren yang baik jadi diktator lah ibaratkan. Iya. Itu ceritanya bagus banget emang. Jenius. Tapi serunya tuh yang anehnya tuh dari yang sekarang tuh jadi pakai senjata gitu ya. Jadi berasa perang dunia dulu. Iya. Dulu gue kira itu cuma pedang-pedangan doang. Iya. Ternyata ada pistol, ada tank. Iya, sekarang kan ada keretanya pakai baja kan. Iya, ternyata ada baja di situ. Gue kira cuma itu doang dunianya. Di balik tembok. Menurut gue ini si Hajime tuh ngikutin di apa ya? Mengikuti perang dunianya gitu. Jadi menyatuin lah ibaratnya perang Titan dan perang Titan dan Ya, sebenarnya kalau misalkan di ceritanya itu ternyata sekarang Eren lagi dimanfaatin. Nah, itu mungkin bakal lebih seru lagi. Iya. Eren kan sekarang ini pikirannya aneh. Kalau mau nyelamatin manusia, bunuh aja semua manusianya. Iya. Itu kan aneh. Katanya dulu Kalau ternyata dimanfaatin. Itu, bro. Katanya dulu mau ngehabisin semua Titan. Gara-gara ituin jadi ngebalik. Iya. Jadi ingin jahat. Terus dia kan mau ngehentiin rantai kebencian manusia. Iya. Masa caranya dibunuh Injek bumi. Kalau mau ngilangin hama tanaman, bakar aja tanamannya. Nah iya. Caranya tidak masuk akal. Kalau menurut lo nih, nanti ceritanya ke depannya bakal gimana? Menurut gue bakal ganti lagi gitulah. Kayak Kimetsu no Yaiba gitu. Kan udah tamat di perang, misalnya di ceritanya tuh perang samurai. Kan di manganya gue lihat di Clean Sound Studio tentangnya si Asura itu, ngomong si Asura. Kan ada yang masa depannya. Atau mungkin kayak gitu. Iya, ada. Ya, tapi yang jadi anak sekolah gimana masa gitu. depannya? Nah iya. Nah, ini jadi hancur. Ini? Bakal masih ada Titan kah nanti di masa depannya gitu. Itu apakah jadi zombie ceritanya ini? Berubah menjadi zombie? Ya, nggak tahu. Kan dia ngambil dari mitologi ya. Iya. Soal pohon apa? Pohon dewa dunia. Itulah. Ya pohon dewa. Yang pohon dewa itu. Kan ada 7 dunia. Iya. Ini baru ceritain 2 dunia berarti. Oh, berarti bakal dunia manusia. Iya. Sama dunia Titan. Raksasa. Nah, nanti ini kan 7. Kan ada dewa, peri. Iya. Dan nanti yang bahas dewa itu bakal ceritanya gimana lagi nih? Apakah masih Titan atau apa nih? Nggak tahu, pertama gue nggak tahu ada apa enggak. Terus kan referensi. Katanya dia ngambil referensi dari situ. Kalau mau diambil sepenuhnya terus dia mau ngebuat cerita baru lagi,
Mungkin kayak gitu. Cuman susah. Karena penonton sama pembacanya udah tertutup manusia sama Titan. Iya. Kan ini masih di zamannya Perang Dunia ya sih ini di Attack on Titan ini. Iya. Nanti era modernnya entah gimana nih. Itu juga kita tahu siapa yang modern. Bakal kayak ini menurut saya di cerita mirip Call of Duty gitu deh. Medal of Honor, perpaduan Medal of Honor sama lawan Titan. Lebih mirip sama ini. Kayak manusia ya. Bangsa lawan bangsa lebih kuat. Iya. Tapi Eren terlalu kuat. Nah, dia punya pasukan 10.000 raksasa yang 50 meter. Yang mau lawan siapa? Levi yang paling kuat Deskar. Bima, kalau Bima ngomong dong. Ngomong dong. Ya biasa, nyimak aja. Dava. Membahas Attack on Titan yang akan kelanjutannya. Oke, itu aja lah. Ya. Singkat dan jelas dan padat. Lanjutinlah, baru bentar. Baru berapa menit ini? 20 menitan. Kan 30. Buset, jangan lama-lama lah. Nanti ada yang komen lagi nih nanti. Kalau yang komen yang nonton. 20 menitan lah. Ada yang nonton. Paling lama 30. Ini kan udah 30-an. Cukup sudah. Ya udahlah, kita sampai 40 aja. Lo udah nonton Tririka no Jo belum? Ini masuk. Udah. Menurut lo kan endingnya tuh si Iroha sama si siapa? Si Tosun kan nikah. Menurut lo si Iroha kan dia tuh sebelumnya tuh kan sebelum sama si Tosun tuh kan udah pernah ciuman beberapa laki-laki. Tahu kan pas pernah ditayangin gitu kan? Si Iroha sama laki-laki lain gitu kan pernah ke kamarnya. Kan diciumin. Banyak yang gua lihat banyak di IG ngomong, ada yang ngomong gitu ya, bukan banyak sih, ada yang ngomong udah jebol kan, udah jebol gitu, gitunya, you know lah. Kalau di Jepang
Itu kayaknya udah biasa. Tapi kan banyak yang ngira yang di kamar itu tuh udah gitu-gitu lah. Tapi kan sebelum enggak dia udah di episode berapa gitu. Episode 8 kalau nggak salah. Ya, Udah. gimana? Soalnya ada di episodenya. Ya ada sih ada. Episode 8 kalau. Jadi udah jelas. Udah jelas sih, gua juga udah ngira nih cewek pasti udah gitu. Iya. Itu udah nggak usah didebatin lagi udah jelas. Kalau belum pernah siuman gitu juga pasti nggak bakal gitu sama si tusuknya kan. Ini mah Iya. baru pacaran juga udah langsung gitu. Udah langsung to the kiss. Itu kan bukan di Indonesia. Kalau Indonesia nggak mungkin. Indonesia hubungin sama Indonesia mah ya jauh sih. Iya. Lebih bebas di sana. Menurut lu anime terbaik sampai sekarang apa? Ini terbaik menurut gua ya ini. Iya. Angel Base. Angel Beats. Menurut gua ini ya, pandangan gua kan kan gua pertama nonton itu yang udah 2010 ya. iya. Itu bagus sih. Itu Yang bagus. Yang filmnya gak jelas endingnya tapi mengharukan. Nangis. Iya. Itu bagus. Ratingnya juga lumayan. 8,2. Rating lumayan tuh karena di endingnya doang, bukan di filmnya. Ya, ceritanya sendiri menurut gua nggak bagus. Iya. Soalnya nggak terlalu ini. Mimpi ketemu malaikat gitu. Perang aja kan. Kakak di situ. Nggak ngerti. Ceritanya bukan buat cerita dipahamin, tapi buat komedi. Iya sih. Tapi akhir-akhirnya itu udahlah. Parah itu. Bagus. Menurut lo nih, ini masuk film Bleach apa? Film apa? Bleach. Si Ichigo. Siapa Ichigo kan? Siapa namanya Ichigo kan? Yang Bleach itu. Oh, Bleach. Bleach. Yang panjang gitu. Yang pedangnya ke Zabuza. Yang namanya ada Shinigaminya. Iya. Yang jadi iblis itu loh. Iya. Yang ada malaikatnya kan sebelahnya. Betul seru nggak? Kalau nggak salah. Yang pernah ada di Indosiar dulu. Di mata gue sih biasa aja. Kayak ya udahlah. Tapi menurut lo Gak anime terlalu ini. Gak terlalu bekas. Gak terlalu bekas sih ya benar. Kalau menurut lo nih, kalau anime sepeda yang paling seru apa? Sepeda pada satu bukan? Yang anime apa? Ada banyak sih sepeda, cuma tahu yang di Global TV doang. Tapi kagak tahu namanya, lupa lagi. Pokoknya mah yang di Global TV dulu tuh itu yang kayak downhill gitu lah. Iwamushi pedal. Itu tuh. Yang tokoh utamanya pakai helm merah. Gue belum nonton kayaknya anime sport. Oh.
Tapi gue tahu gara-gara apa. Lagunya kalau nggak salah kan ya. Iya, yang pernah ada di Global TV. Iya. Yo Mushi Pedal. Udah lama itu di Global TV. Udah tahun 2009 itu masalah. 2009. 2013 itu anime. Antara 2013-2012an. Itu gue masih SD. Sama. Gue belum. Sekarang. Tapi lu pernah nonton itu belum? Initial D. Balap. Balap. Gue nggak pernah. Anime zaman dulu soalnya. Tahun 90. Gua tahu itu anime tahun Iya. 2005. Gue nggak nonton anime dari ada sih yang gue tonton. Cuman gak banyak. Tapi kalau ceritanya gue kalau sebatas tahu. Wow. Tapi menurut lo Let's and Go itu tahu nggak Tamiya? Tahu. Pernah nonton? Pernah. Sampai tamat nggak? Enggak. Ketinggalan di TV. Gue dulu kan belum internet dari TV. Kalau Kuro-chan lu pernah tahu nggak? Wah nggak tahu. Itu anime. Gua sih tahu anime lama tapi lupa lagi. Anime apa? Anime lama. Oh yang dulu di TV. Ceritanya doang. Kalau Minky Momo tahu gua. Yang reinkarnasi itu. Gue tahunya anime kapan ya? 2010 ke atas kayaknya. Wow. Kalau nonton sekarang itu sih grafiknya susah di berdamai dengan mata gue. Gua dari dulu sih mending suka anime dulu. Walaupun grafiknya gitu. Gue baru tahu anime kapan? 2017 kayaknya. Buset. Muda kali. Parah. Tapi gue kan itu 2017 masih SD. Oh, lahir tahun berapa lo? 2006. Pantes kan. Ya. Tapi waktu gue jadi kosong. Jadinya hampir selesai semua anime. Menurut lo nih, ada nggak TV bakal dinyiarin anime lagi seperti dulu? Pandangan lo gimana? Pandangan gue kalau misalkan sensor tidak sewah sekarang kayak seperti dulu. Iya, itu pertama. Kedua, setahu gue orang Indonesia masih sabar. Iya sih. Kan kalau anime pasti tayangnya seminggu sekali. Gimana? Jadinya kalau anime kan tayangnya seminggu sekali. Nah, iya. Jadinya lama kan? Seminggu sekali. Sinetron mah 2 hari sekali juga ada episode baru. Nah iya betul.
Karena sekarang Nah, kalau misalnya gini bro, anime sinetron tuh itu makanya disiarin terus karena pasarannya bagus di Indonesia. sebenarnya bukan pasarnya bagus. Kalau anime kan beli, Soalnya ceritanya jelek kan. harusnya beli, harus beli. Ya. Kalau anime itu masalahnya pertama harganya Mahal. sama Iya. kayak mau buat 100 episode sinetron. Nah iya. Yang kedua dubbingnya itu susah cari. Menurut Iya. saya. Tapi itu masih bisa dicari lah. Iya, Peminatnya dikit di Indonesia tuh. banyak yang nggak nonton TV. Nah iya. Banyak, cuman nggak pernah nonton TV. Iya. Tapi gua dulu Dibanding TV mereka lebih suka di situs bajakan. Nah ya. Tapi gua mending dulu tuh itu masalah sensor-sensornya sama perfilmnya masih bebas. Walaupun pakai bikini juga nggak diituin. Nggak kena teguran, nggak Kalau kena. itu sekarang udah parah. Iya. Udah kayak kalau masih kayak gini nggak ada lagi harapan nol. Kayak anime masuk Indonesia TV. Iya. Udah susah. Karena anime kan bebas. Masa orang nunjuk aja nggak boleh? Nah iya. Apalagi Nanti senjata sama kayak juga Naruto. disensor sekarang kan. Kalau Naruto kan parah waktu itu. Naruto lagi nonjok dikat ke pain udah mempal. Udah mental. Iya. Jadi nggak epic. Terus masalah tadi orang Indonesia nggak bisa sabar nungguin episode berikutnya. Jadinya mereka maunya cuman besoknya jarang. udah ada episode berikutnya. Itu masalahnya. Kalau mau masalahnya. Sebenarnya sama kayak kenapa drama Korea nggak masuk Indonesia TV. Gara-gara gitu. Apa? Film Korea juga udah nggak ada. Soalnya itu pertama udah pada nggak nonton TV. Kedua YouTube sekarang. YouTube Netflix. Iya. Udah ada yang gratis IQI, Kiki, Musik Indonesia, View. Udah banyak yang gratis. Salah TV juga sih. Gak cepat geraknya. Banyak yang salah ngira sih ini. Ada yang bilang salah KPI karena sensor-sensornya ini. Sebenarnya itu KPI itu cuma melarang doang, hanya ngenegor gitulah. Iya. Yang sensor cuma TV-nya. Ya, yang sensor kan TV-nya doang. Banyak yang baper menurut gua. Banyak yang baper gitu. Orang-orang yang nonton tuh, makanya banyak sekarang sensor-sensor tuh nggak kayak dulu. Menurut gua itu juga yang jadi film Indonesia nggak terlalu berkualitas. Iya. Ada yang bagus, cuman paling dikit gitu. The Raid banyak yang suka tuh. Tapi itu kan dari 100 film itu doang. Yang paling tinggi. Coba kayak film sinetron bukannya dipuji malah dihina kan? Iya. Tapi jalan terus. Nah, gimana dong udah pemasaran sekarang kan? Misalnya masih ada orang yang nonton. Kalau gini ya, misalkan sinetron gak diadain,
Lah artis-artis nanti kerjanya gimana gitu. Artis-artis perfilman. Misalkan difilmin kayak Angkling Dharma itu yang suka ada di itu tahu yang di RTV Tahu. di TV. TV. Gak bakal ada yang nonton, cuma dikit, paling nenek-nenek doang. Karena anak sekarang kan nggak banyak yang nggak tahu film-film dulu. Yang pernah tayang di Indonesia itu anime ya? Yeah. Naruto, Inuyasha, One Piece. Persamaannya sama sinetron apa? Apa? Persamaannya sama sinetron. Kian Santang. Gua seingat Bukan. Episode-nya ada banyak. Iya. Jadinya bisa di itu puter-puter. One Piece cuma diputer-puter dulu doang waktu itu sampai ketemu si Robin terakhir. Belinya 100 episode. Diulang-ulang aja. Iya. Nggak bakal dilanjutin lagi soalnya mereka kalau beli lagi. Bro, yang terakhir bisa tamat tuh ya Ultraman sama Power Ranger dulu, ingat gua. Iya, itu bisa tamat. Kebanyakannya disensor dan udah nggak dilanjutin dulu. Sekarang Ultraman yang baru, Tokusatsu yang baru, masuk juga kan? Soalnya itu episode dikit. Iya. Ya, itu aja sih. Mungkin. Jadi menurut lu anime paling bagus itu Angel Beats ya? Angel Beats sama itu White Album 2. Soalnya ceritanya jelas. Udah itu doang. Inuyasha sih yang berkesan sama gua. Walaupun udah lupa. Mau nonton lagi. Soalnya udah lupa ceritanya. Udah aja nonton yang anaknya itu yang lagi masih ongoing. Iya. Cuman mau Hayati gitu. Nonton lagi bapaknya. Anime apa itu namanya? Yang baru. Yang anaknya si Sesame. Iya. Bentar dulu. Gue cari dulu ntar. Apa ya? Aduh. Namanya lupa gua. Tapi udah lama sih enggak ini. Enggak nonton. Sama gua juga nggak nonton. Cuman tahu aja gua. Iya. Kayaknya ceritanya bagus. Kan tokoh utama. Menurut gua mungkin kalau di remake juga ada penontonnya. Inuyasha. Iya. Bisa sih di remake, cuman ya yang studionya nggak ada yang mau. Iya. Susah juga soalnya. Kan Inuyasha udah bagus. Kalau jadi jelek. Ya udah jadi jatuh. Studionya sama nama Inuyasha juga jadi Kapten Tsubasa bisa di remake. Makin jelek. Enggak, itu ini ya Tsubasa. Oh. Tapi Tsubasa versi yang satu yang kedua yang versi gedenya gitu ya di film yang sebelumnya. Seru itu yang lagunya Dragon Flame. Nah, itu bagus. Yang di TV kan? Nah, sama versi yang masih kecilnya tuh. Iya. Itu bagus. Kalau nggak salah yang sekarang ini banyak yang 2018 banyak dipotong-potong. Iya, pertama itu. Terus jadi ada jurus-jurusnya. Nah, iya. Dulu mah walaupun ngomong jurus juga cuman angin doang biasa. Iya, cuma angin doang. Kalau sekarang kan kipernya Wakabayashi kalau nggak salah.
Mukul tanah jadi keluar tanah. Nah iya. Jadinya gue ini gak sih namanya? Ini Apa nonton ya? Naruto. Itu anime Subasa dari dulu. Itu Naruto apa Kapten Tsubasa? Gua nonton. Asli ngakak tuh asli. Iya. Dia ada powernya. Aneh. Iya. Itu yang remake juga kan pernah ditayang di RCTI kan kemarin. Iya sempat. Cuman RCTI apa Global TV sih? Lupa gue. RCTI. Iya. Gue udah nggak nonton TV. Tetep aja. Masalahnya Tsubasa yang 2018. Samurai Masa- X tuh yang paling seru tuh. Samurai X yang mana? Ukuran itu. Samurai X. Samurai X tuh yang kapan tuh keluarnya? Kapannya keluar Pak? Tahun Animenya. berapa ya pokoknya? Waktu 2000-an itu lah pokoknya lupa lagi gue. Sempet suka gue itu di film, di nonton. Tapi suka malam mulu filmnya itu jam 12 tuh. 12 malam tayanginnya. Jangan nonton siapa? Nah iya. Yuk. Seru sih. Tapi harus nyiksa penonton. Nah iya. Nunggu dulu masih kecil, masih padahal SD. yang mau nonton itu anak-anak SD. Nah iya. Lu tau Noragami nggak? Noragami tahu. Nah itu kan pernah tayang di Indo kemarin. Noragami yang mana sih lupa lagi tuh kok. Buat cari di Oh iya Noragami ini pernah tayang ya. Nah, dia pernah tayang di Indo. Cuma sebentar tapi Masalahnya malam lagi. Iya. Masalahnya itu jam 3 tayangnya. Gua pernah sempat mau nonton itu. Cuman gara-gara bangunnya jam 3 malam. Tidur lagi gua. Mau nontonnya gimana? Siapa? Aduh, Anak-anak apa dewasa gitu. Dewasa bapak-bapak mau nggak bakal mungkin. Bapak-bapak pada nggak suka kayak gitu. Orang dewasa Indonesia mana ada yang suka sama anime? Iya. Remaja mana ada yang mau jam 3? Ada sih AA yang biasa kayak gitu AA yang kerja masih muda-muda. Cuman jarang. Ada cuman dikit. Ya cuma jarang gitu. Jarang yang nonton. Kebanyakan pada tidur semua kan. Udah jarang banget bola. Yang bangun jam 3 siapa coba? Anak bayi. Bro. Gak ada bayi paling yang bisa ibunya. Bayi sama ibunya itu doang. Satpam. Ya betul. Sama satpam. Noragami terlalu ini. Tayang jam 3. Tidak ini apa? Sumpah. Tidak make sense. Tapi percuma bro kalau ditayangin pagi juga, pagi atau siang. Nanti takut ada yang nyontok, nggak bener. Malah menyeleweng. Ibaratkan Smackdown dulu. Malah dipraktekin. Iya. Cuma bro. Itu berarti SDM-nya jelek. Negara itu. Dalam hal ini. Ya. Gitu. Masa udah jelas itu anime dicontoh. Banyak yang itu bro, orang tua sekarang cuma ngelaku itu tuh. Banyak yang tidak ketat.
Pemikiran Kalau orang-orang gitu blokir aja YouTube Indonesia. Yes. Kan gini bro, kan kebanyakan orang YouTube kan tuh pemikiran TV. bukan banyak pemikiran orang-orang tuh berbeda bro. Misalnya kita umur udah tua, ada juga kan yang masih pemikiran seperti itu. Misalnya umur Iya. muda, pemikirannya masih tuh ada yang udah dewasa. Gimana jalan lurusnya gitu lah. Ini sih susah Susah sebenarnya. Gue sendiri Gue bingung sendiri bingung kenapa di Jepang tuh anime bebas. di Jepang tuh bebas. Oh, kalau di Jepang mah iya tentu saja itu. Tapi kan Bahwa tempat anak PSA anak juga kecil. banyak. Iya dan sih. gak Dan nggak dicontoh. dicontoh. Iya, walaupun banyak pedofil pun juga. Masalahnya nih, pernah gak lu ngeliat ada orang nyuri gitu? Alasannya gara-gara nonton film. Kagak ada. Nah, di mana bukti kalau itu bakal terjadi? Buktinya ya mungkin kurang pengawasan, nggak tahu juga itu. Ya kurang pengawasan. Udah kurang pengawasan pun masih gak ada gitu orang yang mau nyuri dengan alasan ngikutin film atau anim. Jadi kurang tepat gitu kalau misalkan apa ya dengan alasan Karena film. iya karena mencontohkan yang jelek. Ibaratkan gini Kurang bro, masuk aja di telinga gue. Kalau banyak misalkan sekali ibu-ibu zaman sekarang yang karena nonton Tokyo Ghoul dikira psikopat. Wah, saya bunuh cicak. Wah, mungkin saya psikopat. Wah, saya bunuh kadal, mungkin saya psikopat. satu-satunya anime yang buat kayak gitu tuh kesel bener orang-orang yang kayak gitu. Gol doang. Tokyo Ghoul doang yang naik drastis itu. Di mata gue sendiri, Tokyo Ghoul tuh jelek. Terus di mata gua ngasih rating berapa ya? Menurut gua ya, Tokyo Ghoul tuh rame, tapi banyak orang Indonesia kampungan itu. Arti kampungan itu yang orang-orang itunya gitu. Tokyo. Yang menyeleweng, tidak mengerti jalan cerita. Iya benar. Banyak itu bro. Banyak yang suka tuh Tokyo Ghoul tuh karena si Kaneki-nya yang dulu emang culun, jadi sekarang jadi kayak mafia gitu. Makanya mereka tuh ingin, wah, saya kan emang culun gitu. Wah, kalau saya jadi seperti itu mungkin saya akan jadi mafia gitu. Menurut mereka gitu. Enggak bisa. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada, menurut gue juga kagak ada. Soalnya dia ngomong Watashi psikopat. Kalau misalkan lo bener-bener lo pengen jadi seperti itu, mungkin bakal masuk penjara percuma gitu. Pertama itu penyakit. Iya. Bukan lo yang nentuin. Apalagi itu self-claim. Ngomong kalau gua psikopat. Masuk TV ngomong psikopat udah di itu monginnya udah di iya. Smackdown semua orang.
Di baru kena tawon aja langsung kabur. Oh iya, apalagi orang tua bawa apa? Bawa sapu. Bos lepet. Udah kabur. Dia. Kopat matamu. Ya kalau misalkan itu penyakit ya. Ya mau gimana? Orang yang sakit aja mau sembuh. Lu yang sehat malah mau sakit. Terlalu tuh gak ngotak gitu anjir. Iya. Orang yang kayak gitu aja mau sehat loh. Iya. Dia nggak mau kena penyakit kayak gitu. Itu penyakit jiwa yang gak gampang disembuhin. Lu yang sehat malah mau sakit. Apalagi yang itu dulu bro, yang nge-waifuin, bukan nge-waifuin secara ini, artinya nge-waifuin apa, bener-bener untuk semangat gitu lah, buat contoh gitu. Ini mah nge-waifuin karena ya ingin nikahin sama itu gitu, sama gambar, itu juga nggak logis. Pertama itu orang bodoh banget. Lihat gerak, lu misalkan misalkan lu ke event-event ada orang kayak gitu pasti. Ya. Kalau nggak ada orang yang kayak gitu, mungkin ada juga yang cabul gitu. Masalah gua kalau misalkan orang yang kayak gitu ya, sebut saja ibu akut. Itu misalkan dia kaya punya uang gitu. Gak jadi beban di keluarganya. Ya oke lah. Apa? Masih nggak apa-apa. Dia nikahin gambar juga pakai uang sendiri. Gak pakai. Tapi malu-maluin di keluarganya itu sendiri, bro. Kalau misalkan dia kaya bebas. Tapi bukan diliatin sama orang tuh aneh nantinya. Yo, emang bodoh. Orang ingin dilihat gambar aja itu bodoh. Iya. Mau dia anggap bagus kalau di apanya. Jepang sih is wajar gitu ya menurut gua. Iya. Karena orang Jepang kan emang tidak terlalu berpikirkan ke anime atau yang lain. Orang Jepangnya sendiri kan. Pentingnya sendiri. Kalau di Indonesia kan beda. Indonesia tuh kan ada yang sakit juga ingin nolong. Ya, masalahnya Indonesia itu apa ya? Terlalu ngurusin hidup orang lain. Apa? Di gua terlalu ngurusin kehidupan orang lain. Iya sih. Tapi dapat sama, bro. Misalkan kita nggak ngurusin orang lain juga, ujung-ujungnya rasa simpati itu gimana gitu, nggak enak gitu. Makanya orang Jepang bisa. Makanya Jepang juga misalnya kita ngasihin ini, ada timbul baliknya. Gitu. Timbul baliknya ya ada. Di Indonesia juga ada sih, tapi ya kan sekarang gimana lagi, Indonesia kan gitu. Udah ditimbul balik, nggak mau dibalik lagi. Nggak kalau soal itu orang itu jauh lebih baik ya daripada Jepang. Iya. Soalnya bisa tolong menolong walaupun udah kenal. Iya. Orang Jepang mana bisa kayak gitu. Mau nolongin orang aja dicurigain. Nah iya. Ikutin orang juga, wah ini cuma mau ngebantu, malah dikira mau ngecabulin. Iya. Masalahnya Indonesia itu gak fokus sama urusan sendiri. Iya. Jadi terlalu fokus sama urusan orang lain. Iya. Bukan itu di Jepang gitu ya. Masa kita ingin ngebantu semuanya sih. Iya sih, enggak semuanya. Cuma beberapa lah. Banyak lah. Iya.
banyak di Indonesia yang nggak ngurusin dia sendiri. Sibuk sama ngurusin orang lain. Iya. Nah itu mungkin masalahnya. Oke, itu Soalnya saja. kalau dilihat Kalau dilihat gimana? berita-berita Indonesia tuh Ada artis bagusnya. ini lagi dibully sama Dibully sama netizen. Iya sih. Ada pembagusannya Indonesia tuh. Cuman ya Indonesia kan ke bawahnya. Ada. Ya, suka nolong orang lain. Ya itu. Mm-mm. Udah lama, udah panjang. Udah berapa Oke lah. menit ini? Oke, udah aja. Thank you, Dav. Yo. Udah ngundang gua.